Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua soal terkait dengan materi gaya kolom. Untuk soal yang pertama, kita mulai dari yang paling sederhana, yakni ada dua buah muatan yang jaraknya 3 mm dengan besar muatan masing-masing Q1 2 mikrokolom dan Q2 1 mikrokolom. Lalu tentukan gaya pada Q1 dan Q2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita menulis yang diketahuinya dulu. Kita tulis dulu Q1-nya sama dengan 2 mikrokolom, ya. 2 mikrokolom, Q2-nya 1 mikrokolom, sedangkan jaraknya 3 mm. Lalu kita tulis lagi yang ditanya adalah F1, yang kedua adalah F2 pada gaya pada muatan kedua. Sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, alangkah baiknya kita ubah dulu satuannya ke satuan internasional agar nanti memudahkan kita dalam penyelesaian ketika dimasukkan ke rumus. Jadi diubah dulu. Jadi 2 mikrokolom diubah menjadi 2 kolom, jadi 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. 1 mikrokolom ke kolom jadinya 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan jarak itu satuan internasional adalah meter, maka 3 mm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan rumus yang setelah kita pelajari, di mana F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalau sudah diketahui tinggal dimasukkan saja. Q1 masuk ke Q1, Q2 yang diketahui tinggal dimasukkan ke Q2, sedangkan R dimasukkan ke jaraknya R kuadrat. Lalu R topi ini yang merupakan arah nanti ditentukan di akhir saja boleh. Kita masukkan Q1-nya adalah ini 2 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya adalah 10 pangkat min 6, R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan dikali dengan konstanta yakni 9 kali 10 pangkat 9. Melalui perhitungan ini kita dapat 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 12, jadi 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 6 itu sama aja di jumlah artinya ya. Kalau pangkat dikali itu artinya dijumlah. Jadi min 6 tambah min 6 adalah min 12. Lalu 3 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan, 3 kali 3 9. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 menjadinya min 6. Gitu. Lalu setelah itu kita selesaikan secara matematis, 9-nya dicoret. Lalu min 12 dibagi min 6. Kalau dikali tadi ditambah, maka kalau dibagi berarti dikurang. Min 12 dikurang minus 6, berarti menjadi minus 6 ya. Minus 6 dikali 9, berarti tinggal plus 3. Maka jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 3 Newton. Jangan lupa di sini ada R topinya gitu ya. Nah, arah R topi ini nanti dilihat dari kondisi dari masing-masing muatan. Di sini kita tinjau gaya pada F1. Nah, pada gaya F1 kita lihat F1 itu muatan satunya adalah positif, lalu dikaitkan dengan muatan negatif. Kalau berbeda muatan berarti dia tarik menarik, maka otomatis F1-nya dia ke arah kanan. Satu ke arah kanan. Nah, ini adalah R topinya, arahnya gitu ya. Lalu bagaimana dengan F2? Nah, F2 kan rumusnya sama ya, tinggal dibalik aja. Yang pertama tadi F1 Q1 Q2, maka yang kedua itu adalah K Q2 Q1 per R kuadrat. Kalau kita perhatikan secara seksama, rumusnya sama ya, cuma dibalik aja Q2 Q1, yang tadi Q1 Q2. Maka otomatis pasti besar F2-nya sama, yakni 2 kali 10 pangkat 3 Newton.
Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah arahnya. Kita lihat arahnya di sini, R topinya ya. R topinya yang berbeda, kita lihat Q2 merupakan muatan negatif. Ketika didekatkan dengan muatan positif, maka dia tarik menarik. Otomatis Q2 ini akan bergerak ke arah kiri, kan gitu ya, ke arah kiri. Nah, karena arahnya berlawanan dengan F1 ya, maka di sini boleh kita kasih tanda minus ya. Arti minus itu adalah vektornya berlawan arah gitu ya. Walaupun nanti bisa juga ditetapkan bahwa yang kiri itu positif, kanan negatif. Yang penting konsisten. Baik, kita beranjak ke soal yang kedua. Kita coba menggunakan 3 muatan yang besarnya masing-masing 2 mikrokolom dan 1 mikrokolom serta 9 mikrokolom, di mana jaraknya diketahui sesuai gambar ya. Jarak R12 adalah 6 mm yang merupakan jarak dari Q1 Q2. Lalu R23 adalah jarak dari Q2 ke Q3 yang besarnya 3 mm. Selanjutnya jarak Q1 Q2 ya tinggal dijumlah ya, besarnya 9 mm. Lalu yang ditanya adalah tentukan gaya ya, force-nya, gaya kolomnya pada masing-masing muatan. Tentu langkah pertama yang kita lakukan adalah menulis yang diketahui. Ya tadi ya Q1 sama dengan 2 mikrokolom. Lalu Q2 adalah 1 mikrokolom. Q3 adalah 9 mikrokolom. Dengan jarak masing-masing R12 adalah 6 mm, lalu R23 adalah 3 mm, dan R13 adalah 9 mm. Lalu kita tulis yang ditanya adalah F1, F2, dan F3. Nah, tentu F1, F2, F3 ini merupakan sigma atau total dari masing-masing gaya ya. F1 ini ya. F1 ini merupakan gaya dari F12. F12 itu berarti gaya yang dipengaruhi antara muatan 1 dan muatan 2. Ya, F1 adalah F12 ditambah F13. Sedangkan F13-nya adalah penjumlahan dari gaya total dari F13 ya. Gaya di Q1 yang dipengaruhi dengan Q3 yang jaraknya tentu disesuaikan dengan jaraknya masing-masing gitu ya. Jadi F13 seperti itu. Jadi ini F1 totalnya. Lalu F2 adalah F21 di muatan 1 muatan 2 ditambah dengan F23 berarti muatan 2 dengan muatan 3. Sedangkan F3 itu adalah F31. F31 itu berarti muatan 3 dengan muatan 1 dijumlah F32 ya. Gaya Q3 dengan gaya Q2 ya. Dengan masing-masing penjabaran seperti ini ya. Berarti F12 adalah Q1 Q2 dengan jarak R12. Sedangkan F13 adalah Q1 Q3 dengan jarak R13. Dan terakhir F23 adalah muatannya Q2 Q3 dengan jarak R23. Dan terakhir jangan lupa nanti di akhir penyelesaian kita melibatkan vektor satuan atau arahnya. Maksudnya nanti di sini belum tentu plus ya, bisa aja minus kalau arahnya berbalik atau searah atau berlawanan arah, nanti ditentukan dari plus minusnya ya, yang menunjukkan arah gitu ya. Baik, kita coba selesaikan satu persatu. Pertama di F13. F13 adalah K dikali Q1 Q3 per R13 kuadrat. Tinggal dimasukkan. R13 nya adalah 9 mm. 9 mm masuk sini. Lalu Q1 nya masuk sini ya. Lalu Q3 masuk sini. Tentu tadi jangan lupa untuk diubah dulu ke satuan internasional agar penulisan satuan di akhir cukup ditulis satuan internasional saja.
Baik, kita lanjutkan. Jadi Q1 adalah 2 kali 10 pangkat min 6, Q3 adalah 9 kali 10 pangkat min 6, dan R-nya jaraknya adalah 9 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan. Tuh. Lalu dari hasil perhitungan didapat bahwa ini 2 dikali 9 adalah 18, min 6 kali min 6 ya, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dijumlah jadi 10 pangkat min 12, 9 dikuadratkan menjadi 81, 10 pangkat min 3 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 6 gitu. Lalu kita selesaikan perhitungannya dan didapatkan 2 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi ini dicoret ya. Ini tinggal 9, 18 dibagi 9 adalah 2 ya. 2 di sini 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 6 adalah min 6, 10 pangkat min 6. Lalu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat 3 gitu. Jadi F13 kita dapat adalah 2 kali 10 pangkat 3 Newton. Arahnya nanti kita bahas di akhir. Lalu kita coba tinjau dari F12 ya. F12 sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Dengan cara yang sama kita masukkan. Ini adalah Q1-nya disubstitusi ke sini, Q2 dimasukkan ke Q2, dan R-nya adalah 6 mm kuadrat. Lalu dengan cara yang sama, 2 di sini dianggap 1 ya, 2 kali 1, 1. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 12. Lalu 6 dikuadratkan menjadi 36. 10 pangkat min 3 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 6 gitu. Lalu dari sini nanti kita sederhanakan, ini coret jadi 36 bagi 9 adalah 4. Lalu 2 dibagi 4 adalah 2 sini ya. Berarti bisa kita simpulkan hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 2 Newton. Jadi sebenarnya di sini setengah ya. Setengah kali 10 pangkat 3 Newton ya gitu. Nah setelah itu kita coba ini menjadi setengah itu kan 0,5 ya, 0,5 kali 10 pangkat 3 Newton gitu. Nah 0,5 dikali 10 jadi 5, pangkatnya berkurang menjadi 2 gitu. Oke, yang terakhir kita coba tentukan F23 dengan cara yang sama. Kita masukkan Q2-nya ya, Q2-nya 1 mikrokolom, Q3-nya adalah 9 mikrokolom, dan jaraknya adalah 3 mm ya. Dimasukkan, lalu kita hitung hasilnya 1 dikali 9, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat min 12. Jaraknya 3 dikuadratkan menjadi 9. 10 pangkat min 3 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 6. Tuh. Nah, lalu kita selesaikan. Ini dicoret aja. 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6. Lalu dikali dengan 10 pangkat 9. Maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, di sini kita udah punya 3 gaya yang bekerja pada masing-masing muatan. Setelah ini kita akan coba tinjau dari segi arah. Dan setelah itu kita baru bisa meninjau gaya total yang dilakukan pada masing-masing muatan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan gaya total dari masing-masing muatan. Sebelumnya kita telah mendapatkan nilai dari F13, F12, dan F23. Selanjutnya kita akan menghitung gaya dari muatan 1, F1 ya, lalu muatan 2, F2, dan gaya total dari muatan 3 yang disebut dengan F3. Dan jangan lupa gaya merupakan besaran vektor yang memiliki arah yang disimbolkan dengan R topi, maka jangan lupa kita meninjau dari sisi arahnya. Oleh karena itu kita akan
menyepakati bahwa mana yang arahnya positif dan mana yang arahnya negatif. Kalau saya biasanya kalau arah positif dia ke kanan ya, plus ya. Jangan kalau arah negatif ke kiri ya. Ini bebas, boleh dibalik asal nanti pengerjaannya konsisten gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung gaya total dari F1 ya, di mana F1 ini adalah penjumlahan dari F12 dan F13. Kita coba tinjau arahnya. F12 berarti kita meninjau muatan 1 dengan muatan 2 ya. Muatan 1 nilainya positif, muatan 2 nilainya negatif, muatan 2 nilainya positif juga. Maka otomatis karena sama-sama positif, dia akan saling tolak menolak. Oleh karena itu Q1-nya dia akan ke arah kiri gitu. Berarti F12 itu akan ke arah kiri. Nah, lalu ditambah dengan F13. Tambah F13 itu berarti muatan 1 ditinjau dengan muatan 3. Muatan 1-nya positif, muatan 3-nya negatif. Karena berbeda tanda, maka dia akan saling tarik-menarik. Otomatis F13 ini dia akan ke arah kanan ya. Dengan kesepakatan yang tadi ya. Kalau positif dia berarti kanan, negatif ke kiri. Berarti F13 ini nilainya positif ya. F13 nilai positif, F12 nilai negatif. Maka F1 itu menjadi persamaan seperti ini ya. F1 sama dengan minus F12 karena tadi arahnya ke kiri, ditambah ya. Ditambah F13. Di sini nilainya positif karena arahnya kanan gitu ya. Nah, kalau sudah sampai sini tinggal dimasukkan nilainya. F12 adalah 5 kali subpangkat 2 Newton. F13 itu nilainya adalah 2 kali subpangkat 3 Newton. Tinggal dimasukkan, lalu dijumlahkan secara biasa. Dan jangan lupa di sini sebelum dijumlahkan pangkatnya dilihat dulu apakah sama atau berbeda. Jika berbeda kita samain dulu ya. Samain dulu berarti ini jadi 10 pangkat 2 biar mudah. Berarti ini jadi 20 ya. Ini tetap ya, ini pangkatnya udah sama-sama 10 pangkat 2. Berarti 20 dikurangin minus 5. Maka gaya total pada F1 adalah 15 kali 10 pangkat 2 Newton. Next kita tinjau dari yang F2 ya. F2 ini kan total dari F21 ditambah F23 ya. Nah, kita lihat F21 itu adalah muatan 2 ditinjau dengan muatan 2-nya itu adalah muatan 2-nya adalah positif, muatan 1-nya juga positif. Karena sama-sama positif dia akan saling tolak menolak. Otomatis Q2 ini akan ke arah kanan. Berarti F21 ke arah kanan dengan nilai positif ya. Lalu kita lihat selanjutnya adalah F23. F23 berarti kita meninjau muatan 2 dengan muatan 3, di mana muatan 2 itu nilainya positif, muatan 3 nilainya negatif. Karena berbeda tanda maka dia akan ke arah kanan ya. Ke arah kanan berarti nilainya juga positif ya. Maka persamaannya tidak berubah, F2 sama dengan F21 tambah F23. Dengan cara yang sama tinggal disubstitusi. F21 adalah dimasukkan ya 5 kali 10 pangkat 2 Newton. Sedangkan F23 adalah 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Tinggal dijumlah dan lihat pangkatnya dulu. Kalau berbeda ya kita ubah biar sama. Berarti ini jadi 90 kali 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 90 tambah 5 jadi 95 kali 10 pangkat 2 Newton. Terakhir kita tinjau gaya pada muatan 3 atau yang disebut dengan F3. F3 ini sama dengan F31 tambah F32. F31 berarti muatan 3 ditinjau dengan muatan 1. Muatan 3 ini negatif, muatan 1 ini positif. Karena berbeda tanda, maka dia akan saling tarik-menarik. Karena tarik-menarik, maka muatan 3 ini akan ke arah kiri ya. Berarti ini
F31 ya, ke arah kiri berarti nilainya negatif. Lalu dijumlah dengan F32. F32 adalah muatan 3 ditinjau dengan muatan 2. Muatan 3 nilainya negatif, muatan 2 nilainya positif. Karena beda tanda, lagi-lagi dia akan saling tarik menarik ya. Karena tarik menarik dia akan ke arah kiri. Jadi F32 juga ke arah kiri, karena ke arah kiri nilainya negatif. Maka persamaannya menjadi F3 sama dengan min F31 min F32 gitu ya, karena sama-sama ke kiri. Maka tinggal disubstitusi. F31 kita ambil dari sini, 2 kali 10 pangkat 3 dikasih minus, F32 diambil dari sini, 9 kali 10 pangkat 3 Newton dikasih minus. Lalu dengan cara yang sama kita jumlah, kebetulan ini pangkatnya sudah sama, tinggal ditotal, berarti min 2 min 9 jadinya min 11 pangkat 3 Newton. Nah dari sini kita telah menyelesaikan gaya total dari masing-masing muatan. Sekali lagi, minus ini bukan berarti nilainya minus ya, atau kurang gitu, tapi menunjukkan arahnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa F1 itu besarnya adalah 15 kali 10 pangkat 2 Newton ke arah kanan gitu ya. Sedangkan F2 itu nilainya 95 ya. Nilainya 95 kali 10 pangkat 2 Newton. Karena nilai positif dia juga ke arah kanan gitu ya. Terakhir F3 ini nilainya minus 11 kali 10 pangkat 3 Newton, karena nilainya negatif, maka F3 ini dia ke arah kiri ya, gitu. Kira-kira ini F3 ya, gitu kira-kira. Jadi harapannya bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.